Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ya. Siap menyambut Natal? Ya, dengan sukacita. Haleluya. Mari yang kesempatan yang indah ini Bapak Ibu, yang menjelang hari-hari kita menyambut Natal, mari kita kembali renungkan tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini dari awal tahun hingga menjelang akhir tahun ini, apapun keadaan kita, mari kita bersyukur Bapak Ibu. Karena kebaikan Tuhan itu yang akan terus kita alami dan nikmati, amin. Karena kebaikan Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena musim boleh berganti, tahun boleh berganti, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berganti, akan selalu ada menyertai kita. Katakan haleluya, katakan haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, buka hati kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Katakan dengan segenap hati, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat saja pujikan dengan segenap hati. Mari kita angkat suara, kita pujikan pujian ini untuk Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, semusim berlalu, jemaat saja pujikan ini. Kasih dan setia-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu dari cakrawala. Bersama-sama kita akan pujikan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Dengan segenap hati kita pujikan kita. Oh, kebaikannya Tuhan tidak akan pernah habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari saja untuk kita bangkit berdiri baik. Katakan lebih dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita angkat tangan bersama-sama, katakan lebih luas. Dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, lebih luas kasih Tuhan. Dari samudra.
muliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum kami Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Amin. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Sekali lagi, ya Tuhan, kami kagum akan karya-Mu. Betapa kagum ku
ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya. Katakan bersama, Simpu. Hadapan Tuhan kita bersorak-sorak untuk kasih-Nya Tuhan, untuk kasih-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, sungguh kami tidak akan dapat mengerti Tuhan kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah bisa terukur Tuhan. Panjang dan lebar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan, hanya bisa dapat kami rasakan dan nikmati. Dan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan menjelang berakhirnya tahun 2024 ini Tuhan. Perjalanan hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu. Dan sampai saat ini Tuhan, dengan segala keadaan kami mau berikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kami ada sampai saat ini, kami bisa beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena ada tangan-Mu yang memelihara kehidupan kami. Karena ada tangan-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami. Dan terus akan menuntun hidup kami menjelang kami melewati tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersama-sama dengan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau bersuka cita menyambut Natal dan hari kelahiran-Mu Tuhan. Dan itulah Tuhan yang membuat kami sungguh-sungguh bersuka cita. Karena kasih-Mu telah Kau nyatakan di dunia ini Tuhan, yaitu menjadi manusia dan menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang siap untuk memuliakan nama Tuhan dengan sukacita katakan bersama-sama. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Natal adalah kesukaan bagi kita semua, bagi dunia. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, masih Tuhan Sang Raja. Kesukaan bagi dunia. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Kami bersuka cita Tuhan,
menyambut Natal dengan sukacita. Kesukaan bagi dunia, Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaan untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masukkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masukkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masukkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masukkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita akan sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
sukacita katakan amin. Amin. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Karena itu adalah bagian yang terbaik dari ibadah ini. Yaitu firman Tuhan. Marilah kita jadikan hati kita tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau benarkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah. Mari sekali kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan dengan segenap hati. Ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Akan memuji-Mu.
Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan syukur menjelang bersama-sama seluruh umat-Mu di seluruh dunia merayakan hari kelahiran-Mu. Pagi ini di GBI Semarang Indah, kami pun siap untuk diberkati secara khusus para ibu dalam ibadah spesial Mother's Day hari ini. Biarkan setiap kami, para suami, para kepala keluarga, anak-anak, mencintai ibu, mencintai sosok wanita yang Tuhan berikan sebagai pendamping, dan juga Tuhan berikan sebagai wanita hebat yang telah mengarahkan kami anak-anaknya. Diberkati dengan firman-Mu pagi ini, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman dengan bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Bapak Pendeta Yohan yang saya hormati ada di belakang, dan juga Bapak Gembala. Terima kasih untuk kesempatan. Ibu Susan, di manakah beliau? Ya, selebih dari setahun menghubungi saya untuk meminta saya hadir di GBI Semarang Indah pagi ini dengan tema berkaitan dengan Hari Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Saya tidak datang sendirian. Tuhan mempercayakan kami seorang putri yang sekarang bekerja di World Vision, Wahana Visi. Dan Tuhan juga mempercayakan lebih dari 30 tahun dalam hidup pernikahan kami. Anak-anak asuh kami, Indonesia Mini, ada di rumah kami di Salatiga. Dan sekarang ini ada 36 anak yang Tuhan percayakan. Ya, dari Singkil Aceh sampai Papua, dari juga Miangas sampai Rote, ya, Indonesia Mini. Dan hari ini saya didampingi dua putri kami, ya. Satu Meme, boleh berdiri, namanya saja sudah Meme, pasti tahu, ya. Dia dari Chinese, ya. Keturunan Chinese. Lalu ada Ica, ini putri Nias, ya, dari Nias, ya. Dan mereka mendampingi maminya untuk hari ini ibadah, ya. Saudaraku, sebelum kita masuk firman, para ibu yang merasa sudah pernah jadi ibu, lambaikan tangannya. Oke, boleh saya undang untuk bangkit berdiri para ibu. Wah, luar biasa. Hari ini gereja GBI Semarang Indah. Oke, Bapak Ibu, Saudara, khususnya para ibu wanita, ya, Anda dirayakan di GBI Semarang Indah dengan Mother's Day, ya. Tepuk tangan untuk para ibu, ya. Oke, ya, oke. Senang ya jadi ibu ya? Pasti anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan. Coba kalau ada suaminya di sebelah atau anaknya gitu, ucapin dulu dah. Mungkin belum sempat pagi tadi ngucapin selamat hari ibu gitu. Yuk silakan ucapkan. Oke, ucapkan, cari istrinya. Ya, ada nggak di sini? Oke, ucapkan selamat hari ibu gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, sudah. Bapak boleh peluk istrinya nggak apa-apa Pak?
Oke, karena itu sah di hadapan Tuhan. Peluk istrinya, ngomong selamat hari ibu mama, ya, ibu mami, oke, udah ya. Oke, yang sendirian, yang nggak ada sudah single parent, nggak apa-apa, ya. Selamat hari ibu juga buat semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semuanya. Silakan duduk. 1 tahun sekali Indonesia merayakan Hari Ibu. Dan hari ini tepatnya Minggu 22 adalah hari peringatan. Hari Ibu itu apa? Hari peringatan terhadap peran ibu dalam keluarganya. Ya. Bapak-bapak, anak-anak yang bisa ibadah pagi ini ngerti persis. Ya, bapak-bapak bekerja, berangkat pagi pulang sore. Pulang rumah capek, berangkat pagi sebelum kerja, biasanya para ibu yang baik sudah siapkan apa yang jadi kebutuhan bapak. Ya. Sore pulang juga sudah tahu waktunya harus mandi, istirahat dan lain sebagainya. Peran ibu dalam keluarganya. Tadi saya dengan anak-anak sudah janjian 6:30 keluar dari rumah di Salatiga. Tapi rupanya anak saya yang paling kecil, anak asuh kami, lahir di tangan saya. Baru umur 2 tahun, lebih beberapa bulan, baru 2,5 tahun, belum ada 2,5 tahun. Ya. Kakaknya sudah ngerti maminya mau ke Semarang. Saya harap dia sudah siapkan semuanya karena si kecil ini kadang rewel mintanya mandi sama mami. Ya, walaupun kakaknya sudah ada. Okay. Dan saya tahu saya harus handle dia dulu sebelum saya berangkat ke tempat ini. Ya, dan hari ini saya tidak didampingi anak yang biasa nyetir karena hari Minggu juga mereka pelayanan di gereja kami di Salatiga. Ya, makanya saya harus nyetir sendiri dari Salatiga. Dan itulah peran ibu. Mandiin anak. Ya, dan mikirin habis gini dia harus makan. Ya, supaya tidak kelaparan. Bagaimana keluarga seperti Amsal 31 wanita bijak. Membuat seisi keluarganya menjadi nyaman dan aman. Bahkan bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan sosialnya juga. Karena kita mengerti persis yang namanya perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Perempuan pertama Hawa. Kehadirannya berbeda dengan para pria, Adam laki-laki. Hawa membawa kesejukan, Hawa membawa keceriaan. Kehadiran perempuan dimanapun sebenarnya akan membuat semakin indah di sekelilingnya. Dan hari Ibu di beberapa tempat di negara-negara tertentu yang sudah mengerti tentang menghargai ibu, maka hari Ibu merupakan peringatan dan perayaan yang dikhususkan untuk perempuan yang menjadi ibu. Dan biasanya mereka dibebas tugaskan hari itu dari urusan kewajibannya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai mama, ibu bagi anak-anaknya. Bebas dari masak, bebas dari merawat anak, bebas bahkan dari urusan-urusan rumah tangga yang lainnya. Pertanyaan saya pagi ini, ibu-ibu hari ini hari ibu, ngalami enggak untuk bebas tugas hari ini? Wah, yang alami aku dibebas tugaskan loh sama suami, sama anak-anakku. Aku boleh lakukan apapun. Angkat tangannya. Nah loh. Berarti kalau nanti ngerti
tahun depan atau tahun-tahun berikutnya merayakan Hari Ibu, semua sekarang para pria mengerti. Hari itu izinkan wanita-wanita hebat ini, ya, bebas tugas, ya, biarkan beliau berkesempatan untuk dilayani. Yang mengerti katakan amin. Sedikit sekali yang amin. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju dengan ini katakan haleluya. Oke. Tunggu Bu Pendeta, kenapa lu? Kenapa lu? Di Indonesia jarang orang merayakan Hari Ayah. Ya. Tapi kalau Anda dan saya biasa keluar negeri ngerti Father's Day, Hari Ayah. Dan memberi kesempatan untuk para bapak-bapak, para ayah bebas tugas juga. Dihormati untuk mengingat sosok dengan fungsi dan tugasnya. Nah, Hari Ibu juga sama. Kenapa? Gereja ini GBI Semarang Indah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari sekian puluh tahun melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jarang ada ibadah Hari Ibu. Hari wanita banyak. Tapi mengkhususkan Hari Ibu jarang sekali. Saya tidak tahu. Tapi saya jarang diundang khotbah untuk merayakan Mother's Day, Hari Ibu. Kecuali di beberapa tempat. Dan saya punya catatan tentang hal itu. Makanya saya harus ngomong GBI Semarang Indah Anda luar biasa. Ngerti tentang bagaimana menghargai ibu. Ya. Kenapa perlu? Sosok ibu ada beberapa karakteristik yang ada. Dengan kita mengerti, kita akan bisa menghargai. Yang pertama, sosok ibu adalah perempuan yang mengasihi anak-anaknya. Mengasihi keluarganya. Lagu-lagu yang barusan kita nyanyikan mengingatkan kasih Allah yang tercurah atas kehidupan kita. Dan sebenarnya kita juga bisa belajar dari sosok ibu yang begitu mengasihi anak-anaknya dan keluarganya. Dan itu dibuktikan dengan cara apa? Rela berkorban. Yesus sang sumber kasih menyatakan dirinya lewat peristiwa Natal. Dan sebenarnya kerelaannya berkorban. Lahir di kandang Bethlehem. Meninggalkan tahta kemuliaannya. Dan para wanita, ibu belajar tentang hal ini. Makanya dibuktikan itu dengan sikap peduli. Bahkan rela untuk menanggalkan kesenangannya pribadi untuk diberikan kepada anak-anaknya atau keluarganya. Makanya ada satu kisah yang seringkali diungkap ini. Ibu seringkali berbohong, ya, demi keluarganya. Ada makanan, contoh saja, dia tahu jumlahnya tidak cukup untuk semua suami dan anak-anak. Dipotong sekalipun kecil-kecil tidak cukup ini. Lalu beliau sebagai ibu, biasanya para ibu lakukan ini. Ini buat ayah, ini buat papa. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Lah mama mana? Biasanya kan ada pertanyaan itu. Mama sudah kenyang.
Mama mana? Ibu mana? Kok enggak dapat? Oh sudah kenyang. Padahal jujur, belum menyentuh makanan itu. Karena dia berpikir satu, yang penting suami dan anak-anakku, keluargaku jauh lebih baik. Aku ndak apa-apa, ngalah. Betul atau betul? Rela berkorban. Ya. Saya tadi perjalanan ke sini sambil nyetir, sambil dengar khotbah di gereja kayak lagi berjalan khotbah. Lalu dengar dari khotbah itu, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Karena kemarin sore saya bawa anak-anak saya sebagian, besok mau Natal, Mami. Minggu mau Natal, hari ini nanti jam 10 mereka Natal sekolah minggu gereja anak. Lalu beberapa anak, gak punya baju, gak punya sepatu. Namanya mama. Makanya kemarin sore sebagian saya bawa pergi beli apa yang perlu. Saya dampingi mereka. Ya. Lalu tadi saya tiba-tiba terlintas gini, iya ya. Namanya mama itu luar biasa. Kalau ditanya, saya dengar tadi diumumkan besok hari Natal kami tanggal 25. Oke, dress code-nya ini. Sampai tadi saya duduk nyetir. Aku kok belum duwe dress code itu. Oke. Yang ada di sini apa? Gak mikir buat diriku. Sing penting siapa? Suami dan anak-anak semuanya. Bisa ngerti itu? Ibu rela berkorban. Aku enggak dapat enggak apa-apa. Makanya boleh yang main keyboard. Kasih ibu. Bisa lagu itu? Kasih ibu kepada. Bisa lagu itu? Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bisa lagu itu? Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Musiknya saja. Almarhum mama saya satu kali berkunjung, beberapa kali beliau datang ke Salatiga dari Jawa Timur. Satu hari beliau panggil saya dan suami saya, Bapak Pendeta Joko. Saya diajak duduk dengan almarhum mama saya. Karena rupanya beberapa hari beliau tinggal, waktu itu anak-anak kami baru sekitar 13 orang. Lalu karena beliau lihat tiap harinya bagaimana saya dan suami saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala sidang, tapi juga mengasuh anak-anak raja. Oke, yang gak ada hubungannya darah daging dengan saya, karena saya tidak pernah melahirkan mereka. Saya kaget ketika beliau duduk dan berkata pakai bahasa Jawa Timur. Moy, lu tuh ngapain repot-repot kayak gini? Mama tuh lihat lu sama Joko, ya menantunya. Mama bilang kalian ini terlalu baik. Lalu beliau ngomong panjang lebar kepada kami. Ada satu pertanyaan yang beliau tanyakan kepada saya. Okay.
Apakah semua anak-anak yang mbok asuh ini nanti nek lu sudah tua, ngerti lu? Ngerti kamu? Ngerti tentang bagaimana membalas budi sama kamu? Saya diem. Karena bagi saya tetap orang tua harus dihormati. Saya diem, saya tidak bantah suami saya, juga beliau diem. Lalu mama saya bilang, lu tahu ndak? Sebenarnya untuk lu hidup sama suami mbek anakmu satu, wis ndak kurang. Ngapain sih mesti ngerawat anak-anak yang nggak ada hubungan darah daging dengan lu? Lalu beliau agak sedikit nih, saya saling lihat dengan suami. Dan kami diam saja. Iya mah, saya mah. Ya. Tak bantah, saya dengan suami hanya ngomong, kenapa ya mama kok marah-marah? Oh ternyata saya tahu, beliau jengkel. Anak disayang, diperhatikan, di sekolah nih, di kuliah nih, kok orang ngerti. Macam-macam. Saya hanya ngomong, Tuhan, butuh Engkau yang campur tangan buat hal ini. Lalu, satu pagi, beberapa hari kemudian, saya pagi-pagi hari itu sibuk. Suami saya juga langsung ke kantor gereja. Dan singkat, saya hanya ngomong, mama kalau perlu makan sudah mau siap nih. Oke, ada mbak satu yang asisten di keluarga kami. Nanti nek perlu apa minta sama mbakmu. Ya. Rupanya beliau lihat kami sibuk karena hari itu ada beberapa urusan jemaat. Rupanya diem-diem beliau itu pengen makan pisang. Ya, nek minta aja pasti saya akan belikan. Tapi beliau rupanya lihat kok anakku ketok sibuk, mantuku sibuk, beliau diem. Ya, cuma gini, kok pengen pisang karena pisang Solo Tigo itu menurut beliau katanya berbeda dengan pisang-pisang dari tempat lain karena struktur tanah dan lain sebagainya. Saya pulang jam 2 dari kantor, lalu mama saya bilang, Moy, tadi ada ibu-ibu jemaat kelihatannya nyari ilu, terus ndak ketemu. Mama bilang lu ke gereja, ke kantor. Lalu kemudian, ya udah Oma ini titip ya buat Bu Moy sama Pak Joko. Oma nanti juga boleh ngincipi. Ibu itu ndak tahu apa yang terjadi dengan mama saya pagi itu. Rupanya beliau ngomong gini, aku kok pengen pisang, makan pisangnya Solo Tigo. Ya. Ibu ini juga ndak tahu, wong saya pun juga nggak tahu. Dan ibu ini datang, jemaat ini datang, bawakan 1 lirang pisang. Yang beliau, mama saya terima kaget. Loh, kok seperti yang tak inginkan. Ya, makanya waktu saya pulang mama saya ngomong gini. Lo tahu enggak, mama tuh tadi pagi tuh pengen makan pisang. Pisang Solo Tigo. Tapi belum sempat ngomong. Lalu saya ngomong, nah itu mah Tuhan sudah dengar walaupun mama nggak ngucap. Tuhan itu tahu kepinginan mama. Caranya Tuhan jawab lewat salah satu jemaat. Di sana dinikmati mah. Saya enggak ngerti, beliau ambil sambil makan 1. Tapi kemudian saya lihat mama saya nangis. Saya tanya, Ma kenapa nangis? Apa yang salah? Lalu beliau diam sambil makan pisang sambil nangis.
Akhirnya beliau berhenti makan pisang dan berkata, lu bener Moe, Joko sama lu bener. Tuhan sing mbok layani itu carane memelihara kamu sekeluarga besar itu luar biasa. Pisang aja loh, sampai pisang aja. Nggak ngomong, cuma di batin Tuhan tahu dan Tuhan mencukupkan itu semuanya. Mari beri tepuk tangan. Makanya sekian belas tahun yang lalu sebelum beliau dipanggil menghadap Tuhan, saya datang ke rumah sengaja, keluarga besar saya kumpul, cici-cici saudara saya, koko saya kumpul. Lalu mama saya tahu saya datang dengan suami, beliau tanya, lu saat ini anaknya berapa? Saya bilang, mah sekarang 23, waktu itu 23. Saya kaget, beliau sambil berbaring di tempat tidur nepuk-nepuk berkata seperti ini. Terus no, lu sama Joko terus no, nek Tuhan suruh ngerawat anak-anak itu. Anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak korban perceraian, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena tidak dikehendaki. Bahkan anak yang mungkin masih punya orang tua, tapi orang tuanya karena faktor ekonomi sosial membuat harus ada di tengah kamu. Terus no, mama enggak marah lagi, enggak. Karena aku lihat Tuhan sing mbok layani dalam ketaatan kalian bertanggung jawab atas semuanya. Amin. Makanya satu prinsip ini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang, hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Makanya saya ngomong sama anak kandung kami maupun anak-anak yang Tuhan asuh. Tugas mami hanya satu. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi tanpa menuntut apapun. Ya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Seorang ibu layak diapresiasi. Karena seorang ibu rela berkorban. Kecuali maaf. Karena di Alkitab juga diberitahukan, sekalipun ibumu meninggalkan kamu. Artinya bisa enggak seorang ibu tidak peduli buat anak-anaknya? Bisa. Ini orangnya ada di sini. Anak kami Meme dengan dua saudaranya. Kalau saya ajak ke Solo, lalu melewati tempat yang sampai hari ini tidak bisa hilang. Sekalipun dia sudah usia di atas 18 tahun. Bagaimana sosok mama dengan 3 anak, laki, perempuan, dia nomor 2. Yang waktu itu usianya masih di bawah 5 tahun. Mama, kamu di sini bertiga tunggu sampai mama pulang. Mama datang. Hanya ditinggali sebotol minuman dan fotokopi fotokopi akte kelahiran. 3 anak ini
Dari sekitar jam 10 sampai sore. Beberapa tukang becak yang mangkal di situ. Ini anak 3 ini kok dari pagi tadi sampai sore maghrib. Akhirnya dilaporkan polisi. Dan 3 anak ini nunggu mama, nunggu mama. Makanya waktu dia usia 17 tahun bersama dengan kami. Dia ada di sini. Saya dan suami, papahnya dia, papi, maminya dia. Berpikir seperti ini. Meme 17 tahun. Sweet 17. Mau minta kado apa? Saya dan suami berpikir gini. Anak sekarang mungkin permintaannya adalah handphone. Ya. Lalu saya bilang, apa yang diminta, Me? Ini ada di sini. Saya kaget ketika dia ngomong gini, Mami, Papi, aku enggak minta apa-apa. Tapi bisa enggak hari ulang tahunku yang 17, sosok ibu, mama yang melahirkan aku, hadir di depanku, peluk aku. Saya kaget, saya dan suami saya lihat, kami jujur kaget. Kami nggak nyangka sebuah permintaan itu yang diminta Meme. Dia ada di sini. Saya bilang, Me itu permintaan yang tidak mudah. Karena saya coba telusuri waktu dia masih kecil. Sampai SMP. Sekarang sudah lulus dari SMA, sudah mulai menekuni sesuai bidang minatnya dia. Saya sengaja sampai bawa itu fotokopi dari akte kelahiran. Nyari. Daerah Pecah Kulit, Jakarta. Kebetulan saya kenal dengan pendeta di sana. Saya coba tanya, ada enggak orang dengan warga ini? Ke RT-nya sampai ke kelurahannya. Lalu saya dengar mereka bilang, oh itu dulu di sini tapi sekarang pindah ke Tangerang. Ikut bersama-sama dipindah boyongan ke Tangerang, Cina Beteng. Saya kejar sampai ke Tangerang. Saya coba cari tahu supaya anak-anak ini tahu di mana itu sosok mama, ibu yang melahirkan. Dan saya harus pulang dengan nihil. Karena di sana juga ngomong, dulu pernah ada, tapi sekarang tidak tahu di mana. Dan Meme berkata, boleh enggak Mami, ulang tahunku yang ke-17, sosok ibu itu yang melahirkan aku, berdiri di depanku, peluk aku. Dan hari itu saya beri jawaban buat Meme, kita berdoa ya nak. Tapi Mami tidak, dengan Papi tidak bisa janji itu akan terjadi dalam hidup. Ada enggak ibu-ibu yang meninggalkan anak-anaknya? Ada. Anak kami yang paling kecil, beberapa anak yang lain. Sampai hari ini yang namanya ibu yang melahirkannya enggak pernah mau sentuh dia. Waktu saya ngomong berikan tuh air ASI yang pertama, itu baik buat anakmu. Gak mau diberikan. Sampai hari ini. Kecuali ibu-ibu yang tidak rela berkorban bagi anak-anaknya. Apapun alasannya. Yang kedua, seorang ibu mengenali anak-anaknya. Dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 27, Salomo diperhadapkan dua perempuan
yang sama-sama melahirkan anak bayi, tapi yang satu meninggal. Lalu bayi yang hidup ini diperebutkan oleh dua perempuan, dua ibu. Yang satu yang tidak melahirkan, yang mengaku-ngaku juga, ini anakku. Saudara, lalu waktu dihadapkan kepada Raja Salomo dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo kemudian berkata, kalau begitu belah anak ini. Dan masing-masing berikan separuh-separuh dari anak ini. Ibu kandung berkata seperti ini, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tapi ibu yang mengaku-ngaku punya anak itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggal saja, belah saja, tidak apa-apa. Tapi raja menjawab, katanya, dari situ aku tahu siapa ibu sebenarnya. Karena seorang ibu yang hari ini dirayakan Mother's Day adalah seorang ibu yang mengenali anak-anaknya. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ibu yang baik selalu mampu mengenali kondisi situasi anak-anaknya. Makanya sebenarnya insting perempuan, wanita, ibu diberi Tuhan kelebihan ini. Bisa lihat anaknya ndak ngomong pun, suaminya ndak ngomong pun, tapi dari langkahnya, dari tingkah lakunya, dari sorot matanya, dari segala hal, seorang ibu punya kepekaan ini untuk mengenali anak-anaknya, keluarganya. Kenapa anakku tidak bersemangat? Kelihatan dia lagi ada beban pikiran. Kelihatannya ada sesuatu yang membuat dia kelihatannya takut. Ya. Seorang ibu punya insting jauh lebih kuat tentang hal ini. Makanya kalau ada bayi, lalu bayi lagi nangis, mungkin seorang pria bapak datang dan hanya bingung, ini kena apa ya kok nangis? Tapi seorang ibu bisa langsung ngerti, oh tangisannya ini lapar. Oh tangisannya ini dia ndak nyaman ini. Popoknya perlu diganti. Gak perlu tanya, ada apa ya, ada apa ya. Tapi naluri seorang perempuan ibu kuat. Sehingga dia bisa langsung tahu apa yang terjadi. Ya. Seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya pasti kenal anak-anaknya. Makanya saya langsung tahu. Tadi di jalan saya juga ngomong sama Ica sama Meme. Kalau anaknya mami yang ini tuh modelnya klelat. Gitu. Nanti ya klelat. Suruh bergerak cepat. Gak bisa. Tapi ada satu anak yang gak disuruh pun kadang maunya bergerak terus. Ya. Masing-masing anak dengan karakteristiknya. Dan itu patut disyukuri. Dikenali. Dan seorang ibu tahu tentang hal ini. Makanya Yesaya 66 ayat 13b. Ada yang ibu bisa lakukan seperti seseorang yang dihibur oleh ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya. Saya boleh turun dari mimbar? Ya.
Kadang saya nggak banyak ngomong. Ketemu anak salah satu dan yang saya langsung bisa ngerti. Hanya satu. Tangan saya terbuka. Lalu hanya peluk, ya. Nggak ngomong apa-apa loh. Kayak tajiin. Kamu ingat mamahmu hari ini. Nangis, sedih. Minta peluk. Saya peluk aja. Sini. Ini suaminya ya. Nanti dipeluk ya istrinya ya. Oke. Ya. Peluk suami istrimu. Ya. Gak lakukan apa-apa. Tapi naluri ibu kuat. Hanya kadang sentuh saja. Nggak ngomong. Lalu tepuk-tepuk saja. Kuat. Ya. Itu mama. Itu ibu. Ini beberapa ini nek tak peluk nangis mesti. Ya. Nanti ya kalau ada waktu pulang ibadah cuma tak peluk aja. Nangis. Ya Bu, sini Bu tak peluk. Ini mesti nangis ini. Ada anak-anak? Ya. Nanti anak-anak ini dipeluk ya. Kalau Natal kumpul dipeluk mereka. Ya. Hanya butuh rekonsiliasi. Ya. Itu ibu. Ya. Makanya tangan saya mesti terbuka. 36 anak ya semua harus terbuka. Ya. Satu dipeluk. Ya semuanya harus ikut dipeluk. Sensitifnya tinggi di tengah anak-anak kami di Anak Raja. Nek tanganku hanya untuk memeluk beberapa orang saja. Kok aku nggak dipeluk sama mami? Mami apa marah sama aku? Makanya mesti terbuka untuk semuanya. Aslinya pemain musik itu perlu dipelukin. Masih ada yang punya mama? Masih ada yang punya mama? Oke, nanti pulang mamai dipeluk. Ya. Akhir dari khotbah saya pagi ini. Kenapa seorang ibu layak untuk diapresiasi dan gereja GBI Semarang Indah lakukan itu? Seorang ibu dimanapun membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sekalipun Yesaya 49 ayat 15 tadi saya sudah ngomong. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Bisa enggak terjadi? Saya harus ngomong bisa. Saya mengerti tentang hal ini. Dari anak-anak yang Tuhan percayakan. Anak raja yang Tuhan percayakan kepada kami. Namun yang pasti hari ini kita mendengar. Sekalipun hubungan dengan orang tuamu kurang bagus, khususnya dengan mama, atau mama punya hubungan dengan anak kurang bagus. Ada yang Tuhan janjikan, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Tuhan tidak akan melupakan kita. Makanya kekuatan seorang ibu, siapapun kita, para mothers, para ibu. Di doa ibuku, namaku disebut.
namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Maria, ibu yang melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, di depan gembala-gembala sambil melihat bayi Yesus, lalu gembala-gembala cerita. Oh, ini loh yang diomong oleh malaikat. Di Betsaur nemui kami. Ini loh, bahwa bayi ini gak sekedar bayi biasa. Dia akan namanya Yesus Juru Selamat. Lalu cerita dengan bahasa gembala. Waktu Maria mendengar ini, Alkitab memberi kita tahu kepada kita Lukas 2 ayat 17 sampai 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Doa ibu. Kadang kita diperhadapkan anak-anak atau pasangan hidup dengan segala beban, dengan segala hal yang disampaikan. Dan bisa jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, kita nggak ngerti mesti memberikan solusi seperti apa. Tapi wanita-wanita hebat, ibu-ibu hebat, ada satu yang bisa dilakukannya. Ada doa yang dia percaya sanggup membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Makanya lagu ini sebagai penutup buat saya, kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, sudah tidak muda lagi. Sudah kepala 6. Tapi tidak bisa lepas, kenapa tetap bisa eksis melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan tetap menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Karena saya tahu ada kekuatan doa dari seorang wanita. Beberapa wanita. Ada ibu mama kandung yang beliau sudah berpulang. Makanya saya paling senang satu. Sebentar lagi Januari, besok Imlek. Ya. Paling seneng. Wah, sama orang tua. Sekarang gak ada lagi. Yang saya paling seneng tuh kalau dulu beliau masih ada. Saya ini pendeta. Sering doa nih orang, numpang tangani orang, memberkati orang. Tapi ada satu yang saya paling suka dalam hidup saya. Pulang ke Jawa Timur, ketemu mama almarhum. Sebelum saya balik Salatiga lagi, selalu saya bilang, Mama. Beliau duduk dan saya kemudian ngomong, berkati Moe Mama. Lalu beliau tumpang tangan buat saya. Lalu memberkati saya. Beliau tidak pintar seperti anaknya berdoa mendoakan orang. Kan anaknya pendeta.
Tapi saya mempercayai doa ibu punya kuasa dan punya berkat di dalamnya. Sekian belas, hampir 20 tahun saya kehilangan itu. Sekarang yang saya minta jadi wakil saya adalah, wakil mama saya adalah suami saya. Tadi pagi sebelum saya ke sini, beliau titip salam buat Pak Yohan dan Ibu, buat semua pelayan di sini. Yang beliau lakukan adalah tumpangi tangan istrinya. Pergi yang pelayanan, selamat melayani. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Yuk berdiri bersama-sama. Makanya kebenaran firman tetap Tuhan berkata kepada kita anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada anak-anak di sini yang masih punya papa, punya mama? Boleh lambaikan tangannya? Oke. Khususnya yang punya mama. Ada mamanya di sini? Ada mamanya di sini? Oke. Temui mama ya. Kita nyanyi lagu ini. Temui mama. Ma, berkatono aku. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Para mama, ada anakmu di sebelahmu. Ada cucumu mungkin. Berkati. Tumbang tangan, berkati. Saya yakin Tuhan di surga disenangkan dengan apa yang dilakukan oleh kita hari ini. Berkati. Berkati di pendidikannya, berkati di karirnya, pekerjaannya, berkati jodohnya, berkati masa depannya. Dan waktu kita melepaskan berkat, maka berkat akan turun kepada mereka. Amin. Amin. Yuk katakan sekali lagi. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, berkati. Namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Peluk ibumu, peluk mamamu, minta maaf
Karena kadang tanpa engkau sadari membuat beliau nangis. Karena pemberontakan perlawananmu. Tuhan berfirman, mau panjang umur, mau bahagia, mau diberkati. Hormati ayah dan ibumu. Apapun yang terjadi. Hari ini kiranya berkat dari Tuhan akan turun di atas semua para wanita, para ibu. Para ibu, angkat tangan kananmu. Hamba berdoa buat para wanita, para ibu yang mengangkat tangan. Hamba mengimpartasikan kuasa berkat. Waktu kami tumpang tangan atas anak-anak kami, berdoa buat mereka. Waktu kami katakan berkat, Tuhan mendengarnya. Amin. Dan Tuhan memberi berkat. Amin. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Turunkan tangan ibu-ibu. Para suami, kepala keluarga, wanita yang engkau nikahi, yang jadi ibu bagi anak-anakmu, adalah wanita yang layak untuk engkau apresiasi. Pegang tangan kanannya kalau dia ada di sebelahmu. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau menyertai langkahku, menolongku sampai kepada hari ini. Tuhan, aku berdoa buat para bapak-bapak yang hadir hari ini. Seperti yang Tuhan katakan ketika para laki-laki, para kepala keluarga hidup menurut ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan membawanya dia naik dan tidak menjadi turun. Dan akan terus dipercaya oleh Tuhan dengan hikmat dan tuntunan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa buat semua para wanita ibu yang single parent hari ini hadir tanpa pasangan karena beliau sudah berpulang. Yakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan para janda yatim piatu. Amin. Tuhan menyertai dan menjadi sahabat bagi mereka semuanya. Diberkati gereja GBI Semarang Indah. Diberkati agar makna hari ibu yang dirayakan hari ini betul-betul akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih. Berkati anak-anak agar kami tetap hormat kepada orang tua kami dan memberikan hormat kami. Karena kami tahu itu yang akan membuat kami panjang umur dan diberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat firman Allah bersama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita selama sepekan ke depan, pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Moiliana yang telah melayani dengan spesial sekali, dan biarlah khususnya kaum ibu, para ibu kita makin kuat dalam melayani keluarga dan terlebih melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya makin diberkati dan makin dahsyat pelayanan Ibu Pendeta Moilana bagi kemuliaan nama Tuhan.
Ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 29 Desember diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal dan Tahun Baru adalah sebesar 65.850.000. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar 32.532.000 dan janji iman panitia sebesar 6 juta dan dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 27.318.000 rupiah. Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah disediakan. Panitia Natal masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Info acara Natal dan Tahun Baru GPI Semarang Indah. Yang pertama adalah Senin tanggal 23 Desember 2024. Jangan salah tanggal ya Bapak Ibu, karena kita biasanya tanggal 24, namun kali ini akan diadakan tanggal 23, yaitu hari Senin 23 Desember 2024, KKR spesial Natal kolaborasi antara GPI Semarang Indah dan GPI IFLC Cabang Semarang pukul 6 sore. Sekali lagi tanggal 23 pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra dengan dress code nuansa Natal. Kemudian hari Rabu tanggal 25 Desember yaitu ibadah Christmas Carol jam 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayetno. Sekali lagi, tanggal 25 Desember pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Gembala dengan dress code kaos hijau seragam GPI Semarang Indah. Namun yang tidak punya tetap boleh hadir dengan menggunakan diusahakan kaosnya atau bajunya warna hijau. Kemudian Selasa 31 Desember ibadah malam tahun baru, ibadah Old and New pukul 6 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno dengan dress code-nya bebas. Kemudian yang terakhir ibadah tahun baru hari Rabu tanggal 1 Januari New Year Blessing jam 5 sore. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Samuel Lahid Prayetno dengan dress code batik atau kebaya. Mohon maaf untuk selama event Natal dan Tahun Baru tidak tersedia tayangan streaming atau ibadah online-nya. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat dari pada Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Madya Samuel Lahid Prayetno. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akan pulang bersama-sama, kita mau bangkit berdiri dan kita boleh menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan Hari Ibu Bapa. Kami punya ibu-ibu yang luar biasa, kami punya mama-mama yang luar biasa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau terus Tuhan memberkati buat ibu-ibu dan mama-mama yang ada dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang daripada Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya.
Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.